Pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di program Dialog Pilihan Rakyat, yang mana pada hari ini dengan tema mengenal Andi Robi, sarjana hukum yang peduli terhadap petani. Tadi di segmen awal sudah banyak mengulik mengenai petani, terus bagaimana permasalahan yang menjadi runutan hingga sampai saat ini, permasalahan klasik tentunya ya Pak ya. Dan ini mungkin saya akan ingin lebih jauh mengenal Pak Andi Robi ini seperti apa. Kalau boleh tahu, tadi kan kita di awal belum sempat perkenalan yang lebih jauh nih Pak. Pak Andi Robi ini sosoknya berasal dari mana sih Pak? Cukup menarik, sarjana hukum tapi peduli terhadap pertanian. Bisa dijelaskan Pak? Ya saya dari Lampung, campuran lah, gado-gado. Tapi asli putra daerah ya, Lampung. Baik. Tapi saya orang Indonesia. Tetap gitu. Indonesia tetap. Saya keluarga, anak saya 3. Kebetulan istri saya menjadi salah satu anggota dewan di Metro. Tapi belum bisa banyak berbuat sesuatu lah yang bentuknya untuk pertanian. Itu sih. Bagus sekali ya Pak, ya memang dari rasa keprihatinan dan kepedulian terhadap petani ini menjadi bentuk rasa kepedulian untuk berangkat menjadi bacalek ini tentunya ya Pak ya. Nah, terkait pembicaraan kita di segmen awal tadi, mungkin saya ingin melanjutkan terkait improvisasi Bapak untuk melakukan improvisasi terhadap di varietas MSP 13B itu boleh diceritakan nggak sih Pak, selama perjalanan melakukan eksperimennya itu seperti apa sih Pak? Awalnya karena saya bukan basic petani ya, beberapa kali saya coba selalu ada masalah. Terutama ini petani ini tikus trouble-nya waktu itu. Diawali dengan tikus, popok dan lain-lain. Nah, waktu ada itu lahan saya ada 1,5 hektar itu dimakan, sebagian 3.000 meter itu dimakan tikus. Saya ketemu dengan seseorang namanya Pak Surono Danu. Itu guru saya. MSP 13B ini dan soal pertanian. Beliau mereferensikan coba untuk mempergunakan asap cair. Jadi saya gunakan, saya aplikasikan, ternyata si tikusnya hilang. Bukan membunuh ya, karena itu bukan insektisida dan pestisida. Ternyata hilang. Nah, ini saya tularkan kepada teman-teman petani di seluruh binaan saya untuk mempergunakan asap cair. Terus yang kedua, MSP 13B ini ditanam berkali-kali, itu tidak masalah. MSP ini kuat dengan segala kondisi. Kondisi, kalau teman-teman petani bilang ya, musim gadu itu musim kering. Ya, terus musim rendang ini musim penghujan, itu nggak ada masalah dengan kehidupan siklus dari MSP 13B. Dan banyak sekali waktu itu kendala-kendala yang saya jalankan, tadi saya sudah bilang kan, saya sudah sampaikan, sudah 9 kali saya panen MSP 13B itu, saya belajar dengan kesalahan itu, ketika ada kesempurnaan baru saya terapkan kepada teman-teman di petani binaan saya. Dan ternyata, alhamdulillah sampai hari ini mereka tidak pernah ada komplain. Gitu sih. Ini agak menarik sih nih Pak ya. Bapak lulusan sarjana hukum tapi memikirkan bagaimana pertanian, tentunya di sektor pertanian ini sendiri. Kalau boleh tahu sih Pak, awal mula belajar tentang pertanian ini dari mana gitu loh Pak? Oke. Semua tergantung niat ya. Kalau kita niatnya memang tidak ada niat untuk di pertanian, nggak akan bisa jalan walaupun kita seorang insinyur pertanian. Semua tergantung dari niat dan kita mau belajar. Dan kita memang sudah diberikan sesuatu yang sempurna oleh Yang Maha Kuasa itu ya harus kita pergunakan dengan baik, dengan benar. Nah, saya belajar soal pertanian ini saya melihat. Saya langsung turun, bukan katanya. Langsung turun, langsung melihat, ngobrol langsung. Dan kadang-kadang seperti orang ngigau kita ajak ngobrol gitu loh. Si tanaman ini maunya seperti apa. Tapi yakinlah ketika sesuatu yang bentuknya tanaman kita urus dengan baik, dengan benar, dengan ya prosedural, ya itu akan menjadi baik hasilnya. Itu sih kalau menurut saya yang paling gampang saya bisa kasih tahu. Karena memang dari Bapak sendiri, dari sosok Bapak, dari basic pendidikannya, tidak ada ya Pak ya belajar pertanian, belajar ini bagaimana sih pupuk ini, bagaimana menghilangkan hama ini, itu cukup menarik sekali. Nah, tentunya mengenai penyediaan pupuk ini Pak, bagaimana mencukupi dalam hal penyediaan pupuk untuk para petani di kelompok tani yang khususnya Bapak bina di tengah kelangkaan pupuk saat ini? Kalau masalah pupuk yang memang bicara subsidi, kita sebagai petani nggak bisa ngomong apa-apa. Siapapun tidak bisa ngomong apa-apa. Ini soal regulasi, aturan, mainnya seperti apa. Nah, setelah seperti itu, kita sebagai petani ini kan berimprovisasi, berinovasi. Bagaimana caranya bisa
menutupi kekurangan-kekurangan pupuk-pupuk kimia yang memang sudah dalam regulasi-regulasi itu gitu loh. Sebenarnya simpel, kita punya keinginan atau tidak. Dan kita harus ingat, di alam kita ini, di Indonesia terutama, semua kebutuhan itu tersedia. Tinggal kita mau nggak berimprovisasi, kita melihat berinovasi, kita mencoba dengan hal-hal yang bentuknya, kita bisa banyak belajar di tempat-tempat. Sekarang kan media sosial kan luar biasa. Kita tinggal buka Google aja, kita pengen ngapain. Di situ akan terlihat semua. Walaupun dia tidak 100%, paling tidak akan ada referensi-referensi yang untuk bisa ke depan. Dan yakinlah, kesempurnaan itu pasti belajarnya dari kegagalan. Betul. Itu sih sebenarnya. Benar sekali ya Pak ya. Nah setelah sukses membina para petani ini sendiri, Pak Roby saat ini kan masuk dalam pemilihan legislatif nih Pak ya. Nah untuk anggota DPRD khususnya di Provinsi Lampung, bertanya sedikit nih Pak, mengapa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung? Oke, banyak hal lah ya. Terutama soal pertanian tadi yang saya bilang. 270 juta manusia Indonesia ini di 34 provinsi ya, 600 sekian kabupaten kota. Saya meyakinkan 75% yang saya sebutkan dari 270 jiwa Indonesia yang ada di Indonesia ini, itu makannya beras, nasi yang berbahan dasar dari padi. Jadi ini menjadi satu PR buat kita semua sih sebenarnya. Dengan kondisi hari ini, semakin banyak yang mengkonsumsi nasi tadi, tetapi sawah kita semakin menyempit. Dan teknologi kita jauh banget tertinggal. Tertinggalnya jauh. Ya. Ini jadi pemicu saya. Bagaimana caranya bisa mendampingi teman-teman petani dan bisa menyalurkan sesuatu yang bentuknya ini akan bisa memperbaiki sistem dari pertanian di Indonesia itu sendiri, di Lampung secara khusus. Terus yang berikutnya ini contoh paling kecil yang paling gampang dan bisa dilihat dan ini real dan nyata. Prengsewu itu ada kali namanya, sungai, itu namanya Kali Sekampung, Sungai Sekampung. Itu Prengsewu, itu melewati Prengsewu, Kabupaten Prengsewu. Kali ini untuk sumber pengairan untuk di 2 kabupaten 1 kota, metro kotanya, kabupatennya Lampung Timur sama Lampung Tengah. Tetapi yang akses dilewati akses yang dilewati air itu sendiri, Prengsewu itu nggak ada pengairan. Bayangin, kita lihat teman-teman itu di Prengsewu tuh lihat, di Pesawaran itu juga lihat, itu ada air besar, tapi mereka nggak punya pengairan. Saya nggak tahu ini ada apa gitu loh. Apakah ini memang disengaja, ataukah memang tidak ada perhatian secara khusus, karena itu yang saya bilang tadi. 75% penduduk Indonesia ini butuh makanan, food, terutama dari padi, dari beras itu. Maksud saya dari bahan pokok, dari gabah itu. Jadi saya melihat itu, ini potensinya harus ke depan, next ke depan, Prengsewu, Pesawaran itu harus ada pengairan. Supaya bagaimana caranya produksi yang ada di sawah-sawah di Prengsewu itu bisa 2-3 kali panen. Prengsewu itu sendiri, itu hampir ada 14.000 hektar sawah di sana yang tak ada hujan. 14.000 hektar yang tak ada hujan. Sementara waktu mereka punya sumber air. Tapi kok ini nggak dimaksimalkan gitu loh maksud saya. Nah ini jadi salah satu PR saya. Terus bagaimana caranya nanti teknologi itu bisa tersalurkan sama petani, itu menjadi salah satu PR saya juga untuk ke depan. Terus pendampingan petani-petani gitu. Baik, ini mungkin menjadi pertanyaan publik ya Pak ya, mengenai niatan dari Bapak sendiri terkait untuk memajukan petani sendiri. Apakah memang niat Bapak untuk maju dalam pemilihan legislatif DPRD Provinsi Lampung ini hanya difokuskan untuk para petani atau ada permasalahan lain yang mungkin mengiringi untuk menjadi pemecahnya nanti Pak? Oke. Bertani itu tidak cukup bisa nyangkol, tidak cukup bisa menanam padi, tidak cukup bisa maintenance sawahnya atau ladangnya. Ada beberapa item yang harus juga mendampingi itu. Salah satunya saya mendampingi soal memanajemen, memanage ekonomi soal pertaniannya. Itu yang saya bilang tadi, yang dari awal. Petani itu nggak boleh lagi besok tuh tanya harganya sama tengkulak, itu tak boleh. Petani itu yang harus menentukan harga dengan kondisi kebutuhan. Bagaimana caranya? Ya mereka komunikasi dengan pemilik pabrik langsung. Tapi tidak boleh melewati dua sistem yang saya bilang tadi antara tengkulak sama agen. Itu nggak boleh lagi sebenarnya. Jadi petani besok melalui kelompok tani dan gapoktannya itu langsung ketemu dengan pembeli.
Nah, disitulah mereka akan berunding bagaimana harganya supaya bisa baik, gitu. Mungkin ini kebiasaan yang harus dipangkas dan dibuang Kurang lebih ya, Bang, seperti ya? itu, kurang lebih seperti itu. Jadi Dan itu memang- perlu pendampingan toh. Iya betul Baik, sekali itu baik, Pak, betul baik. butuh pendampingan dan butuh edukasi terhadap Baik, petaninya baik. ini sendiri. Nah terkait hal ini ada yang menarik dan masih menjadi pertanyaan publik. Ini kan Bapak bergelar sarjana hukum nih Baik, Pak ya. baik, baik. Mohon maaf mungkin tidak ada basic mengenai pengetahuan melalui pertanian ini sendiri. Yang menjadi Bapak lebih memilih mendekatkan diri kepada petani kan tadi sudah disinggung di awal. Dan selain itu apakah ada faktor-faktor lainnya nih Pak? Faktor yang lain ya istri saya ya, mendukung dengan hal ini. Dan terus istri saya juga karena memang jadi salah satu anggota dewan, dia punya beban moral yang cukup besar untuk bisa ikut dalam hal seperti ini, dan saya didorong bagaimana caranya mau belajar ini. Saya sudah bilang tadi, MSP 13B ini saya sudah 3 tahun mengembangkannya di Kota Metro. Berarti itu sudah 9 kali panen. Waktu pertama, karena saya tidak punya basic, dia hanya bertanya-tanya sambil saya belajar di media sosial dan lain-lain, di Google, segala macam lah saya tanya, baca buku. Pertama memang ada masalah, kedua ada masalah. Yang ketiga, setelah belajar dari kesalahan pertama dan kedua, penyempurnaan. Setelah penyempurnaan, baru kita berimprovisasi. Berimprovisasi dan berinovasi. Setelah sempurna, improvisasi sudah jalan, baru kita bahas sama teman-teman petani. Yang selama ini mereka otodidak. Pendampingannya tidak ada secara maksimal. Kalau saya boleh bilang seperti itu. Gitu. Jadi intinya kembali lagi, sarjana hukum itu kan hanya untuk gelar sesuatu yang saya sudah capai dengan secara akademis. Tetapi belajar soal pertanian tidak perlu harus belajar dengan secara akademis. Kita cukup melihat, melaksanakan langsung. Itu yang seperti itu sih sebenarnya yang harus kita jalani. Jadi tidak hanya berpatok di Pak Rodi saja mengenai sarjana hukum harus berjalan satu linear terkait tentang hukum, tapi melebar kemana saja. Niat, yang pertama niat. Yang terpenting itu niat dan maju karena atas dasar kepedulian terhadap rakyat itu sendiri ya Pak. Nah nanti kita akan berbincang lagi nih Pak nih. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai sosok Pak Rodi sendiri, tapi nanti setelah jeda pariwara berikut tentunya. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Dialog Pilihan Rakyat.